kita garis bawahi WTP dengan momentum pelantikan Basnas. Sebetulnya tidak ada kaitan. WTP itu pemberian penilaian dari BPKP kepada pelaksanaan ketertiban administrasi tata kelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam hal ini. Jadi mau kapan saja diumumkan, sebenarnya tidak ada keterkaitan. Itu otoritas BPK, badan pemeriksa. Nah, WTP bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada sesuatu hal yang ganjil. Bukan berarti di dalamnya clean and good government, bukan begitu. Nah, tapi WTP itu menunjukkan tertib administrasi, kan gitu. Misalnya satu kegiatan terserap hanya 70%, tercatat 70% terserap. Ada sisa yang tidak terserap 30%. Nah, gitu loh. Itu tercatat secara administratif, gitu loh. Sehingga pemeriksa bisa mengetahui keberadaan uang itu sendiri. Ini kan uang negara yang harus dibelanjakan untuk rakyat, kan gitu loh. Jadi uang itu tidak hangus, habis ke rakyat, administrasinya ada, yang tidak terpakai sisa berapa administrasinya ada. Jadi indikatornya itu. Indikatornya itu. Kalau dilihat daripada indikator seperti itu, kalau menurut saya masih ada sedikit ganjilan ya. Karena Kuningan selama ini kan mengalami defisit anggaran ya. Karena selalu fiskal yang disebutkan seperti itu. Nah, apakah memang BPKP tersebut menilai dari segi itu secara presisi atau memang hanya sekedar di atas kertas? Jadi gini, yang diperiksa itu kan uang yang digunakan. Nah, kan gitu loh. Pembahasan APBD dari mulai perencanaan, RKPD, SIPD, KUA PPAS, sampai ke RAPBD, sampai penetapan APBD. Nah, setelah penetapan, lalu ada tambahan anggaran, baik itu dari pusat ataupun dari provinsi, dilakukanlah perubahan anggaran agar terintegrasi dalam APBD. Nah, itu nanti diperiksa uang-uang itu oleh tim pemeriksa atau BPK. Nah, uang itu pagu anggarnya 100 juta. Nah, ini beli kopi 100 juta. Ilustrasi itu. Ini analogi saja, contohan. Pemerintah daerah ada pengadaan kopi 100 juta. Hanya terbelanjakan 60 juta. 60 juta itu ada rekeningnya, siapa saja yang minumnya, siapa yang membuat kopinya, belinya dari mana, sisanya yang 40 itu uangnya ada. Itu tertib di situ. Nah, soal nanti ada indikasi bahwa kopi ini ternyata ada markup, ada nanti tindak lanjutnya oleh APH. Gitu loh. Tapi terdokumentasi semua dulu. Nah, sehingga mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Nah, kira-kira begitu. Kalau itu Pak, yang terkait adanya temuan merugikan negara yang TGR itu Pak, itu gak masuk ini. Itu kan tercatat. Tercatat. Kan? Sehingga BPK, walaupun ada yang merugikan, BPK bisa mendokumentasi itu, bisa membukukan itu gitu loh. Misalnya nih, pembuatan sekolah SD. Kan ini sekian, ternyata markup setelah diuji materi, uji petik, kayunya tidak sesuai spek, kualitas bangunannya tidak sesuai spek. Nah, sehingga ditaksir ada kerugian negara, tercatat, gitu loh. Cuma eksekusi APH. Nah, tercatat, nanti tertulis oleh tim pemeriksa bahwa ini ada markup, diperkirakan kerugian sekian. Terdokumentasi semua, itulah yang melahirkan WTP. Nah, kemudian kalau misalnya tadi seluruh upaya belanja itu sudah transparan, ya. Tapi dalam hal ini kenapa beberapa bulan diantaranya belum terbayarkan TPP? Nah, itu kan berarti si uang tersebut itu seperti apa? Ya, itu kan pasti nanti teridentifikasi oleh pihak pemeriksa. Misalnya nih, wajib bayar di bulan Maret. Ternyata tidak, sehingga uang itu mengendap di perbankan. Kan ada jasa gironya, kan itu sekian,
tersimpan sekian bulan, jasa giro sekian. Emang ada pak? Ya ada lah. Sering dideposit di itu kan kas daerah ya, tapi dideposit di bank itu juga atau di bank lain? Kan enggak, karena ditunjuk satu bank. BJB lah, katakan, untuk punya itu kalau nggak salah, ini takut salah ya, tapi kalau nggak salah itu penunjukannya hanya ke BJB. Nah, oke, kalau bentar, begitu itu apakah benar secara menyalahi prosedur atau enggak? Dan kan ada bunga depositonya, itu masuk kemana alirannya pak? Ada pendapatan daerah, pendapatan variabel pendapatannya salah satunya adalah dari jasa giro. oke. Gitu lah. Enggak, tapi kan kalau secara kemanusiaan kan itu Tapi- mempending nah, hak orang kalau gitu. hak orang dipending jelas salah. Ya. Iya. Dan itu akan menjadi catatan tim pemeriksa. Ini kan terjadi seperti itu. Karena sudah beberapa bulan ini. Nah kita lihat dulu, apakah uangnya yang belum ada, Nah, gitu loh, sehingga pencairannya itu terlambat, atau uangnya sudah ada belum dicairkan. ini tadi ada Makanya DPRD yang institusi yang mengesahkan APBD harus tahu rencana realisasi anggaran. Misalnya pengesahan APBD. Sebelum pengesahan APBD, DPRD harus bertanya, triwulan pertama mau belanja apa saja? Jelas belanja pegawai, Ya. nggak bisa dihindari, kan? Belanja pegawai nggak dihindari. Januari, Februari, Maret itu realisasinya berapa? Apakah ada belanja di lain. lain, belanja modal, belanja aset, belanja hibah di triwulan pertama itu mau berapa persen? Kan gitu. Triwulan kedua berapa persen? 3 berapa persen? 4 berapa persen? Sehingga itu terhitung penetapan APBD jumlahnya sekian, maka akan habis di triwulan 4 Ya. itu di bulan Desember tanggal berapa? Bulan 6 misalnya. 26 itu ada deadline terakhir pembelanjaan. Tidak bisa dikutik-kutik lagi. Nggak bisa, Ya. nggak bisa dimainin lagi. Nah, pertanyaannya adalah ketika penetapan APBD, PAD kita ditentukan misalnya 300 miliar dari sektor retribusi misalnya sekian, misalnya dari retribusi misalnya 70 miliar misalnya nih. Nah, ternyata kan itu dihitung sambil berjalan, pengumpulan uangnya berjalan. Betul lah. Triwulan pertama masuk berapa, kedua berapa, tiga berapa, itu kan langsung dibelanjain gitu loh. Nah, maka ada istilah ekspeditur polis, ada istilah ekspeditur manajemen, kebijakan anggaran, kebijakan belanja, kan gitu loh. Masuk. Ah, anggarannya belanja berapa, belanja dari anggaran itu dibelanjakan kemana saja itu harus tahu, Harus ada resumonya. harus ada resumonya. Jadi yang saya tadi tanya ini terkait dengan masalah pengendapan nih. Ya. Kenapa ada pengendapan? Kalimat itu berarti ada penyimpanan. Nah, penyimpanan tersebut itu sampai menunda TPP. Apakah enggak masalah? Kan terkait dengan masalah hak. Ya, makanya nih di sini harus ada konsensus yang namanya jasa pengabdian, gaji, upah, nggak boleh diutang, harus tepat waktu. Nah, ini sudah. Maka di sini tertibkan dulu ekspeditur polis dan ekspeditur manajemen. Nah, ini di sini nih yang membuat kita agak sedikit ganjil itu. Ada Begini, dari kapan sih TPP, apalagi TPP, TPD. itu diutang sejak kapan? Saya pengen tahu ini. Udah bayar? Iya, enggak adanya tradisi, ya adanya kebiasaan penundaan TPP itu dari sejak tahun berapa? 2-3 tahun sekarang. Nah, iya. Ya dinormalkan lagi dong, gimana? Ada indikasi politik gak pak? Semisalkan Kalau indikasi politik nggak ada. Ini misal pilkada kan rekrut ASN, nanti kan dia ASN-nya juga kan manut aja dipending. kalau pilkada haknya. di menggunakan momen seperti itu, ini kebodohan, gitu loh, kebodohan. Jadi pertanyaan saya hanya satu, sejak kapan mulai adanya tradisi atau kebiasaan TPP TPG itu Ditunda. Kita cari sejak kapan itu. Setelah Pak Nah, Yusril tidak menjabat. siapa inisiatornya? Itu dicari itu kan. Harus bertanggung. Masa sih kan gini, DPRD meminta kepada eksekutif untuk menelisik siapa, sejak tahun berapa ini ada tradisi
penundaan TPP, TPG, zaman ketua TPAD gitu loh. Terus siapa inisiatornya di tahun itu? Itu loh yang harus yang dipukul gitu loh. Ini kan keberanian yang luar biasa gitu loh. Tidak ada daun kamus muda kan. Maksudnya masa sih keringat orang di utang gitu loh. Nah itu